Jadi di kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai kebijakan terbaru monetisasi Facebook 2025 setelah pembaruan ini selesai ya. Maksudnya itu peralihan dari fitur lama ke fitur baru, otomatis kebijakan-kebijakannya juga ada kebijakan yang terbaru. Agar nanti teman-teman pada saat ngonten itu tidak terkena pelanggaran. Jadi simak video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel Tutor Santu 86 semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya, amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kebijakan terbaru di Facebook monetisasi, baik itu di halaman maupun di Facebook mode profesional atau Facebook Pro ya. Karena setelah kemarin itu mengalami pembaruan mengenai fitur-fitur monetisasi, dari fitur lama diubah menjadi satu fitur, yaitu fitur monetisasi konten, otomatis ada kebijakan-kebijakan terbaru atau aturan-aturan main terbaru di Facebook Pro maupun di halaman. Nah, tujuan kita memahami kebijakan-kebijakan monetisasi konten ini itu agar kita terhindar dari masalah pelanggaran saat kita memposting atau mengupload konten di Facebook, agar tidak berdampak di monetisasi akun kita, dan kita tetap akan aman menghasilkan cuan dari Facebook monetisasi ini. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, karena di sini untuk baterai saya sudah lemah, kita menuju ke kebijakan-kebijakan terbaru di Facebook monetisasi konten. Nah, ini adalah kebijakan terbaru ya, teman-teman simak, karena banyak banget teman-teman kita khususnya pemula itu malas membaca. Padahal apabila kita sanggup memahami ini, maka kita itu akan enak membuat konten di Facebook tanpa harus takut melanggar kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, untuk kebijakan monetisasi konten Facebook 2025 itu berpusat pada program baru yang bernama monetisasi konten ya, yang menggantikan iklan in-stream, iklan di reel, dan bonus kinerja yang berhenti pada tanggal 31 Agustus 2025. Jadi pembaruannya sudah selesai di tanggal 31 Agustus kemarin. Dan sekarang kita sudah masuk ke program baru, kebijakan baru, dan sistem monetisasi baru, yaitu sistem monetisasi konten. Program ini memungkinkan kreator mendapatkan penghasilan dari format konten seperti reel, video panjang, foto, dan postingan teks. Kunci utamanya adalah mematuhi kebijakan monetisasi mitra, kebijakan monetisasi konten ya. Jadi harus mematuhi dua kebijakan ini. Nah, terus kemudian fokus pada konten asli atau original. Nah, ini yang banyak banget teman-teman tidak memahami, bahwasanya konten asli itu tidak harus plek hasil karya kita sendiri. Kita bisa mencomot video orang, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, apabila teman-teman tidak bisa bermain di video reupload, jangan sekali-sekali main, pasti akan fatal akhirnya ya. Kalau memang tidak bisa editing video reaction dan lain sebagainya, jangan pernah bermain di konten reupload atau mencomot video orang. Jadi yang dimaksud dengan konten original atau original itu adalah konten yang kita bisa buat dari apapun, dari video orang, video kita sendiri, itu bisa. Nah, terus kemudian serta memenuhi persyaratan kelayakan yang spesifik ya untuk setiap negara dan bahasa. Jadi kalau kita itu tinggal di negara yang memenuhi syarat untuk memonetisasi, kita akan bisa memonetisasi konten-konten kita. Karena memang ada beberapa negara yang tidak bisa monetisasi ya. Nanti teman-teman bisa carilah masalah itu. Terus kemudian nih, perubahan utama di tahun 2025 ya. Yang pertama yaitu program monetisasi konten Facebook. Nah, program baru ini menggabungkan program monetisasi sebelumnya menjadi satu platform untuk mengolah penghasilan dari berbagai format. Jadi, penyatuan dari fitur iklan in-stream, reel, dan bonus kinerja. Ya, jadi sudah digabung menjadi fitur monetisasi konten ini. Terus kemudian penghentian program lama nih. Iklan in-stream, iklan di reel, dan program bonus kinerja akan dihentikan pada 31 Agustus. Ya, meskipun dihentikan, untuk penghasilannya yang sebelumnya sudah ada penghasilannya ya seperti iklan in-stream, reel, dan program bonus ini tetap akan dibayarkan sampai 31 Agustus. Kalau sudah lewat ini ya anggap saja sedekah. Terus kemudian yang ketiga yaitu undangan program baru. Ya, undangan program baru ini yang dimaksud kreator yang memenuhi syarat akan diundang ke program bonus konten Facebook ya. Nih, fitur monetisasi konten ini yang dimaksud ya. Terus kemudian untuk memenuhi persyaratan
di fitur monetisasi konten ini, agar teman-teman itu bisa mendapatkan fiturnya, terus kemudian bisa memonetisasi konten-konten kalian, di sini ada beberapa syarat ya yang harus dipenuhi. Yang pertama, konten asli atau original ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, konten original itu tidak perlu asli ya, tidak selalu asli bikinan kita sendiri. Jadi memang harus ada editing kalau teman-teman memang ingin reupload. Tapi kalau memang teman-teman ingin full asli video kalian sendiri, itu tambah bagus. Terus kemudian syarat yang kedua, kebijakan monetisasi mitra atau PMP. Ini adalah aturan utama yang harus diikuti oleh semua halaman, profil, acara, dan grup untuk bisa menghasilkan uang dari Facebook. Terus kemudian untuk syarat yang ketiga, di sini teman-teman harus memenuhi kebijakan monetisasi konten. Aturan ini melarang konten seperti kekerasan, seksual, vulgar, atau yang bersifat memecah belah, menghina isu sosial yang diperdebatkan. Jadi ini ya, harus terhindar dari ini semua. Terus kemudian syarat yang keempat yaitu tinggal di negara atau bahasa yang mendukung monetisasi. Terus kemudian syarat yang kelima, teman-teman harus membuat kualitas konten atau konten yang berkualitas. Selain original, konten juga harus memenuhi syarat kualitas yang ditentukan oleh Facebook seperti akurasi, durasi, terus kemudian visual, dan audionya itu harus memenuhi syarat semua. Terus kemudian di sini ya, untuk tips memenuhi kelayakan fitur monetisasi konten. Yang pertama, fokus pada konten asli tadi. Terus kemudian jaga konsisten, pahami kriteria kualitas. Ya, di sini untuk kriteria kualitas ini sudah ada perubahan. Dulu minimal video bisa diupload di Facebook itu adalah 3 detik ya, 3 detik. 5 detik itu juga bisa. Kebanyakan dulu kan kita membuat konten itu yang pakai musik, membuat konten durasi 5 detik itu bisa. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Ya, sekarang harus 15 detik minimalnya. Nih. Teman-teman harus membuat konten minimal durasinya 15 detik. Di bawah 15 detik itu akan dianggap spam oleh pihak Facebook. Terus kemudian di sini untuk yang terakhir, gunakan fitur dan dashboard profesional untuk akun Facebook Pro atau akun profil. Oke, jadi seperti itu ya untuk penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan yang harus teman-teman ikuti aturannya agar akun Facebook kalian itu terhindar dari pelanggaran-pelanggaran. Nah, nanti teman-teman bisa tonton berulang-ulang kalau memang malas membaca agar teman-teman paham. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk penyampaian saya kali ini mengenai kebijakan terbaru mengenai fitur monetisasi konten Facebook yang 2025 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila nanti masih ada pertanyaan, teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini, dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel Tutor 186 ini. Nah, ini profil saya yang sedang saya perbaiki. Nah, apabila nanti teman-teman ingin sharing bareng seputar Facebook, teman-teman bisa ikuti Facebook saya ya. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.